Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Bidan Lia dari RSUD Cempaka Putih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai video perawatan luka jahitan perineum. Apa sih perawatan luka jahitan perineum? Perawatan luka jahitan perineum adalah perawatan antara paha yang dibatasi oleh kemaluan dan anus. Manfaatnya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi berkaitan dengan penyembuhan luka jahitan perineum. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perawatan luka jahitan perineum tersebut? Yang pertama tentunya gizi. Semakin banyak kita konsumsi protein, semakin bagus luka jahitannya, semakin cepat terjadi penyembuhan luka jahitan perineum. Jadi ibu-ibu harus banyak konsumsi protein tinggi selama masa nifas ya, seperti ayam, telur, daging, ikan, semua boleh. Yang kedua adalah obat-obatan. Obat-obatan adalah obat yang diberikan dari rumah sakit, harus ibu konsumsi selama seminggu pertama terutama. Nanti ada obat juga itu untuk mencegah terjadinya infeksi juga diberi dari rumah sakit tersebut. Yang ketiga adalah tentunya sarana dan prasarana. Ibu dalam melakukan perawatan luka jahitan perineum, membasuhnya harus menggunakan sabun atau cairan antiseptik lainnya seperti betadine. Tapi sabun sudah cukup sih, sabun saja. Yang keempat adalah budaya. Budaya tersebut maksudnya ibu dalam melakukan luka perawatan jahitan perineum harus didukung oleh lingkungan sekitar, baik suami, keluarga, agar perawatan luka jahitannya benar. Ya, maksudnya jangan dikasih obat-obatan tradisional, wangi-wangian atau jamu di area kemaluan ya. Yang kelima terakhir adalah keturunan. Tapi keturunan ini adalah jarang. Biasanya bagi ibu-ibu yang mempunyai kelainan darah keturunan itu biasanya penyembuhan luka jahitannya akan lebih lama dibandingkan yang biasanya. Tetapi ini jarang terjadi. Bagaimana caranya melakukan perawatan luka jahitan perineum? Yang pertama harus mencegah kontaminasi dengan anus. Maksudnya jangan terkena oleh anus karena kan banyak kuman. Jadi nantinya akan menghambat penyembuhan luka. Yang kedua, memegang lembut area luka jahitan tersebut, jangan kasar. Yang ketiga, prinsipnya harus tetap bersih dan kering. Jadi setelah kita melakukan perawatan luka jahitan perineum, pastikan luka tersebut atau kemaluan kita harus bersih dan kering. Kapan saat yang tepat sih dalam melakukan perawatan luka jahitan perineum? Yang pertama saat mandi tentunya. Yang kedua saat buang air kecil. Yang ketiga saat setelah buang air besar. Jangan sampai tuh terkena kontaminasi dengan anus ya. Dan saat mengganti pembalut. Bagaimana cara melakukan perawatan luka jahitan perineum? Yang pertama tentunya adalah harus ganti pembalut tiap 4-6 jam. Maksudnya begini, jadi ibu-ibu misalkan pagi ganti pembalut, lalu siang sekitar jam 12 kurang juga sudah ganti pembalut lagi, lalu sore saat mandi sore ganti pembalut, lalu malam sebelum tidur ganti pembalut, dan di tengah malam kalau bisa ganti pembalut. Maksudnya apa? Agar tidak terlalu penuh pembalutnya, sehingga kemaluannya tetap kering dan tidak lembab. Jadi usahakan jangan sampai penuh banget baru ganti pembalut. Jadi harus 4-6 jam kita usahakan ganti pembalut agar kemaluan kita tetap kering. Yang kedua, pastikan cuci tangan sebelum melakukan perawatan luka jahitan perineum. Cuci tangan juga harus di bawah air yang mengalir selama 40-60 detik atau 1 menit dengan menggunakan sabun. Tentunya harus menggunakan sabun ya ibu-ibu ya, agar bersih. Sebelum ibu melakukan luka perawatan perineum, yaitu sebelum ke kamar mandi, ibu cuci tangan. Setelah dari kamar mandi, ibu juga harus cuci tangan. Berapa lama? 40-60 detik dengan air yang mengalir dan harus dengan menggunakan sabun. Kalau mau menggunakan hand rub, itu juga bisa sekitar 20-30 detik. Tapi tidak efisien karena kita kan habis memegang darah. Jadi usahakan harus menggunakan sabun. Yang ketiga adalah basuh kemaluan dengan menggunakan air bersih, tentunya dari arah depan ke belakang. Maksudnya dari arah vagina atau kemaluan ke arah anus. Jangan terbalik.
ya. Jangan sampai kuman yang dari anus masuk ke vagina. Jadi harus dari vagina ke anus ceboknya, dari arah depan ke belakang atau dari arah bawah ke atas, ya. Tidak boleh terbalik. Yang keempat adalah harus menggunakan air biasa saja, air dingin. Tidak boleh air hangat atau air panas. Air hangat tidak boleh. Usahakan air dingin. Kenapa? Agar benang-benang dari jahitan tersebut tidak terlepas. Jadi gunakan air yang biasa saja, air dingin seperti itu. Kalau mau direndam kemaluannya biar lebih cepat penyembuhan, boleh, tapi harus air dingin ya, tidak boleh air panas. Lalu yang kelima adalah setelah kita membasuh kemaluan kita keringkan kemaluan kita tersebut dengan menggunakan handuk atau tisu boleh. Jadi prinsipnya harus kering dan harus bersih ya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah jangan dikasih-kasih itu kemaluan dengan jamu, obat herbal atau wangi-wangian bedak, itu tidak boleh. Nanti itu akan bikin lembab kemaluan kita. Nantinya akan lama penyembuhan luka jahitannya. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perawatan luka jahitan perineum adalah yang pertama, ibu harus memastikan luka jahitan tersebut harus tetap bersih dan kering, ya, harus tetap bersih dan kering. Yang kedua adalah menghindari pemberian bedak-bedakan, obat-obatan tradisional ataupun herbal-herbal di daerah kemaluan. Yang ketiga adalah ibu dilarang untuk berendam dengan air hangat, air panas atau mandi. Karena apa? Takutnya kan kemaluannya kena juga tuh sama air hangatnya. Nanti bisa-bisa benangnya lepas ya. Jadi jangan berendam dulu selama seminggu pertama nih. Nanti setelah sudah menyatu boleh ya. Yang keempat adalah harus menggunakan sabun cuci kemaluannya itu. Jangan cuma air aja, tapi harus sabun. Nggak apa-apa, itu harus tetap bersih ya. Yang kelima harus mobilisasi. Mobilisasi itu maksudnya setelah 2 jam ibu melahirkan, ibu boleh untuk jalan ke kamar mandi atau bergerak intinya. Jadi tidak boleh karena takut luka jahitannya akan lepas, ibu diem aja gitu. Enggak ya. Harus boleh mobilisasi, maksudnya bergerak, beraktivitas 2 jam setelah melahirkan, asalkan tidak pusing, tidak ada masalah medis, tidak apa-apa. Jadi ke kamar mandi pipis dibantu boleh, tapi harus jalan ke kamar mandi ya, jadi biar mobilisasi. Jadi jangan takut luka jahitannya nanti lepas nih, takutnya apa gitu, enggak ya. Dan yang terakhir, yang paling penting, jika ibu buang air kecil, itu tidak boleh berdiri, tidak boleh sambil mandi ibu pipis, tidak boleh ya. Harus dijongkokkan atau duduk, tergantung. Kalau WC-nya jongkok ya silahkan monggo jongkok. Kalau WC-nya duduk ya duduk. Yang penting tidak boleh berdiri. Karena apa? Kalau berdiri nanti ibu basuh atau bilas luka jahitan perineum tersebut tidak bersih. Nanti akan tersisa kuman-kuman masuk ke dalam, itu namanya jahitan tersebut. Jadi harus apa? Harus jongkok dan berdiri, jongkok dan duduk. Tidak boleh berdiri, tidak boleh berdiri ya. Sekian video mengenai perawatan luka jahitan perineum. Semoga ibu-ibu semua bisa menerapkan di rumah ya. Untuk lebih jelas lagi silahkan follow dan ikuti YouTube dari RSUD Cempaka Putih serta Instagram dari RSUD Cempaka Putih untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai edukasi kesehatan. Terima kasih.